Halo, perkenalkan nama saya Febriani Tangsore dengan NIM 224611087. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan IT, bagaimana IT pertama kali ditemukan, bagaimana eh, komputer itu pertama kali ditemukan hingga sampai saat ini di mana komputer itu bisa berpikir seperti manusia dan melakukan tindakan seperti manusia. Nah, pertama-tama kita harus tahu apa sih itu IT. IT IT atau Information Technology atau dalam bahasa Indonesia teknologi informasi adalah seperangkat teknologi dan metode yang digunakan untuk menciptakan, mengelola, menyimpan, memproses dan menyebarkan informasi dalam bentuk elektronik. Contoh dalam bidang IT itu sendiri ada jaringan komputer seperti router, switch, internet, ada juga sistem informasi, ada keamanan informasi, ada database, ada teknisi komputer, dan contoh penggunaan IT dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti WiFi, seperti aplikasi yang ada dalam HP kita, seperti sistem akademik yang ada di kampus, dan seperti media sosial, ATM, mobile, dan lain sebagainya. Itu semua adalah teknologi informasi. Kita mulai dari era awal dari pra 170-an atau yang biasa kita sebut sebagai komputer generasi pertama. Begitu di komputer generasi pertama itu ditemukan yang namanya tabung vakum. Nah, awalnya komputer ini tuh dirancang untuk membantu dalam perhitungan. Tabung vakum sendiri ini adalah komponen elektronik awal yang digunakan pada komputer generasi pertama untuk menguatkan dan mengontrol arus listrik. Ukurannya besar, boros listrik, dan menghasilkan panas yang tinggi. Berikutnya itu ada penemuan transistor. Setelah tabung vakum ditemukan, kemudian pada tahun-tahun berikutnya ditemukanlah yang namanya transistor. Nah, transistor ini sendiri adalah penemuan komponen elektronik yang menggantikan tabung vakum. Transistor ukurannya lebih kecil, lebih hemat energi, lebih cepat, dan lebih andal digunakan sebagai komputer generasi kedua. Muncullah yang namanya sirkuit terpadu atau integrated circuit atau IC. Sirkuit terpadu ini sendiri adalah teknologi yang menggabungkan banyak transistor dan komponen elektronik lain ke dalam satu chip kecil, membuat komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan efisien. Berikutnya, pada era personal dan jaringan di tahun 1980-an dan 1990-an. Biasanya kita sebut itu lahirnya PC dan internet. Di tahun 1800 ini, 1980-an ini, itu muncul yang namanya personal komputer. Komputer yang dirancang untuk digunakan oleh satu orang, baik untuk belajar, baik untuk bekerja, maupun hanya hiburan semata begitu, dengan ukuran yang lebih kecil dan harganya yang lebih terjangkau. Berikutnya setelah personal komputer ini ditemukanlah yang namanya sistem operasi grafis, karena pada sebelumnya di personal komputer ini, komputer itu belum memiliki yang namanya grafis, hanya tulisan tok. Jadi berikutnya ditemukanlah operasi grafis, sudah mulai muncul icon, sudah mulai muncul jendela dan mouse, sehingga komputer itu lebih mudah digunakan dibandingkan sistem berbasis teks. Berikutnya ditemukanlah lagi pada tahun 1990-an ditemukanlah World Wide Web atau hari ini biasa kita sebut WWW. WWW ini adalah layanan di internet yang memungkinkan pengguna mengakses dan berbagi informasi dalam bentuk halaman web melalui browser. Contohnya itu seperti Chrome, seperti Firefox, dan lain sebagainya. Berikutnya pada era mobile dan konektivitas, yaitu dimulai dari tahun 2000-an sampai 2010-an. Di sini tuh sudah muncul yang namanya mobile dan cloud. Komputer itu sudah tidak lagi besar, sudah tidak lagi diangkut-angkut begitu. Komputer sudah cukup hanya satu genggam. Seperti yang kita pegang sekarang itu smartphone. Smartphone pada era tahun 2000-an sudah bisa menggabungkan fungsi komputer dan fungsi telepon, fungsi internet, serta mampu menjalankan berbagai aplikasi untuk komunikasi, pekerjaan, dan hiburan. Setelah ditemukan smartphone, ditemukan juga lah cloud computing. Nah, cloud computing ini itu teknologi untuk menyimpan dan pengolahan data melalui internet, sehingga para pengguna itu dapat mengakses data dan aplikasi kapan saja dan di mana saja tanpa tergantung pada satu perangkat tertentu. Selanjutnya setelah cloud computing ini ditemukan juga lah
media sosial. Media sosial sendiri itu platform digital yang memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi informasi, foto, dan video, serta membangun jaringan sosial secara online. Di media sosial ini, contohnya seperti Instagram, seperti Facebook. Berikutnya, pada era 2010-an sampai 2020-an itu muncul yang namanya Big Data dan IoT. Big Data itu adalah kumpulan data yang sangat besar, beragam, dan terus bertambah dengan cepat sehingga tidak dapat diolah secara efektif dengan metode pengolahan data biasa. Big data digunakan untuk menganalisis pola dan membantu mengambil keputusan. Big data ini tuh biasa digunakan untuk aplikasi seperti Facebook, Instagram mungkin karena datanya itu tidak terbatas. Nah, IoT sendiri atau Internet of Things itu adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, alat rumah tangga, dan kendaraan yang terhubung ke internet dan dapat saling mengirim serta menerima data secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Contohnya IoT itu seperti menyiram tanaman otomatis menggunakan handphone. Berikutnya yang sedang tren saat ini dan yang akan tren beberapa tahun ke depan yaitu AI dan ML atau Artificial Intelligence dan Machine Learning. AI sendiri itu adalah kecerdasan buatan yang meniru bagaimana caranya manusia berpikir, caranya manusia berbicara, caranya manusia mengambil keputusan, caranya manusia memecahkan masalah, itu adalah AI. Tapi dia adalah komputer. Di membuat presentasi kali ini pun saya dibantu oleh AI untuk memberikan materi, begitu. Di sebelahnya ada machine learning. Machine learning adalah subbidang dari AI yang memungkinkan sistem untuk secara otomatis belajar dari dan meningkatkan diri dari pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit, misalnya melalui data historis. Nah, singkatnya, AI ini adalah konsep besarnya, sedangkan ML ini adalah cara agar AI bisa belajar dari data. Nah, berikutnya, tren yang akan datang juga adalah blockchain dan kuantum. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data berbentuk rantai blok yang saling terhubung dan aman karena menggunakan kriptografi serta bersifat terdesentralisasi. Jadi blockchain ini itu kurang lebih keamanan data. Bagaimana pesan kita itu dapat sangat aman seperti Bitcoin atau pencatatan transaksi digital di bank digital. Berikutnya ada komputasi kuantum. Komputasi kuantum adalah teknologi yang memanfaatkan prinsip fisika kuantum untuk memproses data jauh lebih cepat dibandingkan komputer biasa dalam kasus tertentu. Dan berikutnya ada metaverse atau AI, integrasi dunia fisik dan digital. Metaverse ini yaitu dunia virtual yang memungkinkan pengguna berinteraksi, bekerja, dan bermain menggunakan avatar dalam lingkungan virtual. Berikutnya, sisi lain dari perkembangan IT. IT mungkin berkembang dengan sangat baik dan sangat luar biasa membantu manusia, tapi di sisi lain juga IT itu mengganggu kehidupannya manusia secara tidak langsung. Mulai dari yang pertama itu ada keamanan cyber atau cyber security. Hari ini kita bisa lihat serangan menjadi lebih canggih, begitu ransomware, phishing berbasis AI, malware yang masuk ke komputer kita, pencurian data itu bisa dengan sangat mudah. Mungkin lewat kita mengakses web, saat kita mengakses AI mungkin data kita itu bisa dicuri. Begitu. Berikutnya adalah privasi data. Perusahaan mengumpulkan jejak digital pengguna secara masif. Privasi data ini itu termasuk saat kita mungkin memasukkan data pribadinya kita saat membuat sebuah aplikasi atau mendaftar sebuah kegiatan lewat online atau mungkin mendaftar membuat akun di dalam website, itu sudah mengganggu privasi datanya kita, begitu. Berikutnya ada kesenjangan digital. Kesenjangan digital ini kita pasti tahu perbedaan pengetahuan orang tentang digital yang hidup di kota sama yang hidup di desa itu akan berbeda. Begitupun dengan cara pandang mereka tentang digital. Nah, hal-hal ini itu memperburuk ketidaksetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan. Kita bisa lihat sekarang kita bisa pesan dokter mungkin lewat HP, pesan makanan lewat HP, belajar lewat HP, tapi orang-orang yang masih hidup di desa itu masih kesulitan untuk sampai pada layanan kesehatan, layanan pendidikan, begitu, dan lain sebagainya.
Berikutnya ada etika AI. Sistem AI yang dilatih dengan data yang bias dapat menghasilkan keputusan yang diskriminatif. Sebagai penutup, saya mengambil kesimpulan bahwa perjalanan IT adalah kisah evolusi yang eksplosif. Inti dari IT adalah mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat. Dan kini kita memiliki alat paling canggih untuk melakukannya, yaitu AI. Namun, kita harus memegang teguh etika dan tanggung jawab dalam mengimplementasikannya, memastikan bahwa kemajuan teknologi melayani tujuan manusia yang lebih besar.